dilanjutkan orasi narasumber. Orasi pertama akan disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar. Orasi kedua dari penyelenggara Pak Jahdan Umam. Orasi ketiga akan disampaikan dari Mak Ibu Arnabun. Setelah itu respon dari peserta yang akan diwakili oleh Ibu Asih. Yang kedelapan, pembacaan pernyataan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hirzin. Yang kesembilan, penandatanganan dukungan. Yang kesepuluh, pembacaan doa oleh Ustadz Siddiq Al-Jawi. Yang ke-11, penutup. Nanti para media, acara ke-12 adalah wawancara. Yang akan menyampaikan adalah Ustadz Syukri Fadoli. Demikian Ibu Bapak sekalian, rangkaian acara kita dialog kebangsaan pada pagi hari ini. Marilah kita memasuki acara pertama, pembukaan dengan baca basmalah. Lagu Indonesia Raya kepada Ibu Rusmiatun dipersilakan. Para hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya sambutan dari penyelenggara, silakan kepada Bapak Heru Nugroho. Teman-teman, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan hidayah, kesehatan dan kesempatan bisa rawuh pada acara dialog kebangsaan di siang hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di hari akhir mendapat syafaatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, perkenalkan,
saya mewakili Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku penyelenggara acara ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu sekalian. Juga kami ucapkan pada yang terhormat Bapak Rismon Sianipar, selamat datang di Yogyakarta Bapak. Matur nuwun sekali, mudah-mudahan Pak Rismon dan teman-teman diberikan kesehatan selalu. Dan juga yang kami hormati Bapak Sukri Fadoli selaku yang kita tuakan, matur nuwun Bapak Sukri, dan kepada tokoh-tokoh senior-senior kami di Forum Kebangsaan, Ustadz Jahdan, Pak Kirsing, Pak Santoso dan yang lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingan dari bapak-bapak senior kami di Forum Kebangsaan hingga acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan nanti lancar sampai dengan akhir. Sebenarnya acara ini digagas karena rasa keprihatinan kita. Semua melihat kondisi bangsa ini pasca pemerintahan sebelumnya. 10 tahun kita rakyat diperlakukan tidak adil dari sisi hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain oleh penguasa dolim sebelum ini. Dan lebih parahnya lagi atas perjuangan dari Bapak Rismon, Bapak Roy, dan Dr. Tifa melakukan satu kajian yang mengupas keaslian ijazah beliau dan dinyatakan diindikasikan palsu. Saudara sekalian, dan yang lebih parahnya lagi mungkin putranya dari Bapak Jokowi, yaitu Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga diindikasikan tidak memiliki ijazah SMA. Dari sebab itu kami Forum Kebangsaan yang didukung oleh beberapa elemen di Yogyakarta beserta masyarakat Yogyakarta merasa terusik. Maka dengan itu kami Forum Kebangsaan akan menyuarakan, dengan itu mengundang kepada Bapak Rismon Sianipar, yang kebetulan sekali Bapak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa di Medan ya Pak. Dia baru ada acara di Medan untuk acara bedah buku. Tapi tidak apa-apa, mungkin di sini hanya Bang Rismon yang bisa rawuh. Ini sudah lebih dari cukup. Kami berharap nanti Bang Rismon bisa memberikan paparannya terkait dengan banyak hal, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi satu nambah pengetahuan kita. Sebenarnya ada apa ini? Kok tiap hari gaduh terkait ijazah, dan harus bagaimana kita? Nah itulah maka Forum Kebangsaan ini kita adakan. Bapak Ibu, saudara sekalian, Forum Kebangsaan pada intinya mendukung dari apa yang sudah dilakukan oleh Bang Rismon, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa untuk mengupas semua hal tentang kepalsuan, kebohongan, dan agar negara ini bisa menjadi negeri yang berwibawa dan mempunyai pemimpin yang berintegritas. Oleh karena itu mungkin tidak panjang lebar, saya cukupkan sekian saja. Matur nuwun dan mohon maaf dalam penyelenggaraan ini mungkin masih banyak kekurangannya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raimu Nugroho, Ibu Bapak, para hadirin. Pada pagi dan siang hari ini kita menyelenggarakan acara dialog kebangsaan
dengan sebuah tema menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sudah hadir di depan kita ini para pembicara yang akan menyampaikan orasinya untuk memberikan inputan kepada kita tentang bagaimana menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekarang mari kita simak orasi pertama yang akan disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar. Kita silakan. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak dan Ibu di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui kembali bahwa saya hanyalah seorang rakyat jelata. Rakyat jelata, Pak, digaris bawahi bahwa sebelumnya ya memang sampai saat ini pekerjaan saya cuma menulis buku pemrograman dan kajian-kajian yang kaitannya dengan image, video, processing yang saya pelajari sejak saya kuliah di Teknik Elektro UGM tahun 1994. Jadi berbicara di sini sebenarnya saya tidak pantas dengan bapak para tokoh di Jogja, karena saya hanya seorang yang kebetulan mengkaji ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Tetapi terkait supaya jangan panjang lebar, kita di sini ada dialog kebangsaan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kalau saya melihat ya terkait dengan apa yang dilakukan, mungkin minggu depan Bapak Presiden Prabowo Subianto akan melantik Komite Reformasi Polri. Saya akan memberikan sedikit catatan di sini bahwa terlalu banyak sudah, saya tidak menggunakan kata dugaan, terlalu banyak rekayasa yang telah dilakukan kepolisian Indonesia. Terlalu banyak, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saya menghindari kata dugaan? Karena saya bicara fakta. Banyak, mulai dari kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian itu otak rekayasa, berikut dengan jenderalnya Krisnamurti sudah saya tuliskan buku, dan beserta dengan Jokowi White Paper, buku tersebut akan saya serahkan langsung maupun tidak langsung kepada Bapak Presiden Prabowo dan untuk diserahkan kepada Komite Reformasi Polri berikutnya. Ada lagi kasus Pina Cirebon, ya, di mana 7 terpidana sekarang harus meringkuk di penjara hanya karena rekayasa polisi, hanya karena bukti digital yang bisa membebaskan mereka tidak dipakai dalam rekonstruksi atau reka adegan yang seharusnya membebaskan mereka, tidak dipakai oleh jaksa dalam penuntutan, tidak dipakai oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya. Tetapi harus ada 7 anak manusia yang memiliki keluarga yang mencintai mereka harus mendekam di penjara sampai saat ini. Ini juga harus terus saya suarakan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa banyak sekali orang pintar di Yogyakarta ini. Yogyakarta adalah kota pusatnya orang pintar dalam segala jenis keilmuan, baik teoritis maupun praktis. Ayolah bersuara, Bapak Ibu dari Yogyakarta. Ya, bersuaralah untuk Indonesia menjadi mercusuar, menjadi penerang, karena disinilah pusat orang-orang pintar sebenarnya. Dan saya juga sekolah di sini di UGM, ya. Terus berikutnya kasus KM50 ini juga harus dituntaskan. Makanya saya bilang, kalau tidak bisa menuntaskan dosa-dosa besar masa lalu kepolisian, kita jangan bicara reformasi Polri. Seperti saya katakan di ILC, tangkap dulu otak-otak rekayasa jenderal-jenderal polisi itu seperti Tito Karnavian, Krisnamurti, dan lain-lain. Baru kita bicara reformasi Polri. Sudah setahun ini saya suarakan begini, Pak. Saya siap untuk ditangkap, saya siap untuk dilaporkan, saya tunggu. Kasus KM50, kasus Kanjuruan yang menewaskan 140 orang lebih, dan 2 polisi
atau sejumlah polisi di situ hanya dihukum 1 sampai 2 tahun. Di mana tanggung jawab Kapolri Listio Sigit Prabowo? Kalau di luar negeri, kepala kepolisian secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab secara moral. Tetapi itu kita tunggu sampai saat ini. Pak Kapolri merasa beliau tidak memiliki tanggung jawab itu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Komite Reformasi Polri tuntaskan dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa besar kepolisian. Baru kita bicara tentang Indonesia yang bersih dan berwibawa. Masukan saya ada beberapa. Pertama, jauhkan urusan duit dari kepolisian. Jauhkan urusan duit. Kalau membayar untuk SIM, STNK dan lain-lain, biarkan lembaga lain yang mengurusi. Yang kedua, bentuk lembaga atau badan forensik independen. Karena hasil forensik inilah yang sering dimanipulasi, dimanfaatkan oleh kepolisian untuk melancarkan rekayasanya. Bentuk lembaga independen yang tidak bisa dimanipulasi, seperti badan cyber sekarang, Pak Prabowo Subianto. Yang ketiga, bentuk lembaga pengawas eksternal yang super body juga. Jangan seperti yang sekarang Kompolnas yang tidak punya power untuk memeriksa bahkan memecat jenderal-jenderal polisi yang terbiasa merekayasa tersebut. Makanya ketika di AINU saya tantang, ayo Tito Karnavian laporkan saya. Sebelum saya melaporkan Anda, ketika Kapolri nanti diganti, ingat, saya selalu berkomitmen untuk menuntaskan apa yang saya lakukan. Oke, segitu dulu bahwa untuk menuju Indonesia bersih, hukumnya harus tegak dulu. Hukum tegak dimulai dari mana? Polisi yang bersih. Polisi adalah hulu dari hulu penegakan hukum. Polisinya harus bersih dulu, Pak Prabowo Subianto. Ya, terkait dengan ijazah yang paling hot saat ini, bahwa Wapres kita saat ini, Saudara Gibran, itu bukan diduga tidak punya ijazah SMA, Pak. Itu memang tidak punya ijazah SMA atau SMK atau sekolah sederajat sesuai yang diatur pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 169 huruf R. Minimal untuk capres maupun cawapres minimal lulusan SMA, SMK, atau sekolah sederajat. Jadi Wapres kita ini memang tidak memiliki ijazah itu. Artinya dia tidak menuntaskan sekolah menengah atas atau sederajat. Pertanyaannya, berani nggak kaum intelektual di Yogyakarta ini untuk bersuara? Memberikan atau menyelenggarakan seminar ilmiah untuk membahas, membedah, mengkaji penyetaraan yang dilakukan oleh Ditjen Dikdaspen melalui sekretarisnya saat itu tahun Agustus 2019, Dr. Sutanto SHMA. Berani nggak masyarakat intelektual, masyarakat orang-orang cerdas di Jogja ini membedah, mengkaji anatomi silabus, anatomi kurikulum, capaian pembelajaran, dan membandingkan apple to apple antara UTS Insearch yang berupa kursus dengan sekolah formal yang bernama sekolah menengah kejuruan yang diakui oleh undang-undang kita. Kalau orang-orang Jogja yang banyak cerdas ini bersuara, saya yakin daerah-daerah lain akan mengikuti. Daerah-daerah lain akan bersuara yang sama, sehingga menjadi atensi bagi DPR, MPR maupun Presiden Prabowo Subianto. Ayo masyarakat yang cerdas, intelektual di Yogyakarta, bersuaralah. Jangan biarkan RRT atau organisasi-organisasi aktivis-aktivis di Jakarta sana seolah-olah berjalan sendiri. Dan para termul sering mengatakan, lu lagi.
artinya kalian tidak di-backup oleh siapapun. Ya. Oleh karena itu, ya, terkait dengan ijazah Gibran ini sebenarnya tinggal menunggu political will, kemauan politik dari Pak Prabowo Subianto maupun political will dari DPR atau MPR untuk segera menindaklanjuti fakta. Saya katakan di sini, saya berani mengatakan di sini, fakta bahwa Gibran tidak pernah menuntaskan sekolah menengah atas atau sederajat dan tidak pernah memiliki ijazah SMA yang disyaratkan, diamanatkan dalam undang-undang pemilu. Ayo seluruh daerah di Nusantara, ya, jangan biarkan satu keluarga ini menginjak-injak konstitusi yang menjadi landasan kita bernegara. Kalau sebelumnya direkayasa Undang-Undang Pemilu juga pasal 169 huruf Q syarat minimal 40 tahun diubah oleh pamannya menjadi syarat minimal 40 tahun dikasih koma asalkan pernah menjabat dari pemilihan daerah, dibuat koma. Nah sekarang huruf R-nya pun dikangkangi juga dengan memanfaatkan jajaran birokrasi di Kemdikdasmen, sehingga keluarlah surat keterangan yang tidak apple to apple tersebut. Dan saya yakin ketika saya bertemu dengan Dr. Eko Susanto yang menjadi sekretaris di Kemdikdasmen saat ini di gedung Kementerian Kemdikdasmen, saya tanyakan apakah ada presiden atau contoh sebelumnya surat keterangan semacam ini dikeluarkan atau menjadi produk resmi dari Kemdikdasmen? Pak Eko, Dr. Eko menjawab, selama saya menjabat setahun ini tidak ada. Makanya saya minta coba cek histori data sejarah, pernah nggak semacam ini, kursus semacam ini diekivalensikan dengan SMK. Kalau tidak ada, dan saya yakin tidak pernah ada, maka ini adalah anomali, perlu diinvestigasi. Kenapa anomali ini terjadi? Apakah surat keterangan itu dibuat dengan prosedur normal yang berlaku di Kemdikdasmen, atau ada lompatan administrasi langsung ke meja sekretaris, dapat tekanan dari kekuasaan karena bapaknya saat itu menjadi presiden? Itu perlu diinvestigasi. Oleh karena itu kami telah bersurat Senin minggu lalu, ya, kami telah bersurat secara formal lewat aktivis ARM, ya, Aliansi Rakyat Menggugat. Kami berikan waktu 2 minggu sampai Senin minggu depan agar Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti untuk secara transparan, secara komprehensif, secara kajian akademik memberikan penjelasan mengapa surat keterangan itu bisa diproduksi secara resmi dari kantor Bapak, meskipun saat itu Pak Abdul Muti belum menjabat. Yang menjabat adalah Pak Muhadjir Effendi. Apakah Pak Muhadjir Effendi mengetahui persoalan itu? Karena memang urusan penyetaraan adalah urusan teknis yang hanya sampai di tingkat meja di Dirjen Dikdasmen. Ini perlu diinvestigasi. Kalau memang ditelusuri, dikaji bahwa terjadi maladministrasi, maka kami meminta kepada Pak Menteri untuk menarik, membatalkan surat keterangan tersebut, dan itulah yang akan dipakai oleh teman-teman untuk mengajukan pemaksulan Gibran ke DPR ataupun MPR maupun ke Presiden Prabowo Subianto. Ya, jadi ini bukan karena kebencian seperti yang sering disebarkan oleh pihak seberang, DFK katanya, ya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Kita based on fact,
berbasis fakta yang tidak bisa mereka bantah. Oleh karena itu mereka hanya memberikan, justru menuduh disinformasi, padahal mereka lah yang menyebarkan disinformasi tersebut. Jadi minggu depan, ya, ayo kita para orang-orang yang masih waras, yang masih mencintai Republik ini tanpa mengemis jabatan, mengemis duit, karena kami juga berjuang dengan ongkos sendiri tanpa meminta jabatan, Pak. Saya ingin menghabiskan hidup saya menulis dan memancing di Danau Toba. Biarkan waktu yang akan membuktikannya. Yang kami inginkan, selenggarakanlah negara ini, Pak Prabowo Subianto, hanya untuk rakyat. Cukupkanlah semua lembaga negara, banyak lembaga negara harus berbohong demi keluarga Joko Widodo. Kasus ijazah Joko Widodo ini sudah sangat terang benderang, ya. Transkrip nilai kosong, tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa stempel. Tulisannya pun harusnya mesin ketik seperti yang kami miliki dari angkatan tahun 85 Fakultas Kehutanan. Harusnya mesin ketik formal. Ternyata yang ditampilkan di Tipidum adalah tulisan tangan. Apakah UGM sehina itu mengeluarkan transkrip nilai seberantakan itu? Kita di sini banyak yang alumni UGM. Itu yang pertama. Yang kedua, skripsi yang tanpa lembar pengesahan penguji. Saya selalu mengatakan, yang paling bertanggung jawab terhadap skripsi bukan pembimbing, penguji. Pengujilah yang paling bertanggung jawab terhadap tulisan akademik. Kenapa tidak ada? Dan saya tanyakan kepada Profesor Kuncoro pada saat diskusi atau debat di acara Rossi, Pak Kuncoro memilih jalur aman, tidak lihat, tidak baca. Begitu juga dengan yang lain-lain yang saya wawancarai. Saya tanyakan langsung kepada Sekretaris UGM, ya, Dr. Andi Sandi, sama. Mereka hanya meyakinkan publik agar percaya statement dari Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM. Sementara hal-hal detil, hal-hal teknis justru tidak bisa dijawab dan kita disuruh percaya. Sementara lebih banyak dosen UGM tidak percaya statement Profesor Ova Emilia, tetapi kita disuruh percaya. Ya. Banyak lagi ya kasus sudah kita analisis forensik di Jokowi White Paper itu, sejumlah metode forensik yang kami tunggu dibantah. Mana bantahan pihak Pak Jokowi yang katanya memiliki ahli forensik yang terbaik di dunia? Mana bantahan dari pihak UGM? Mana bantahan dari Baris Krim Polri? Harusnya mereka bantah juga dengan tulisan, bukan mendesak. Kami yang mengkaji justru ditersangkakan. Kalau kami dengan kajian tersebut bisa ditersangkakan dan ditangkap, maka ini akan menjadi presiden buruk. Tidak akan ada lagi rakyat yang berani bersuara dan menyenggol keluarga Jokowi. Banyak kajian di situ. Saya aja sampai lupa kajian forensiknya, dan itu bisa direkonstruksi, diuji coba, dibantah oleh orang lain. Itulah sains. Oleh karena itu dari dua kasus ijazah ini, ya, Joko Widodo confirm ijazahnya palsu. Ya, kenapa? Kemarin saya wawancara dengan Profesor Bagas dari Teknik Nuklir UGM. Beliau mengatakan pada tahun seperti itu sampai tahun 1984 UGM memberikan ijazah sarjana muda. Artinya mereka yang memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap, maka otomatis dia memiliki ijazah sarjana muda juga. Bagaimana? Kemarin saya sudah masukkan surat ke Profesor Ova Emilia dan sejumlah pejabat di UGM untuk menanyakan langsung apakah memang ada
evaluasi jenjang akademik sarjana muda yang berlaku pada tahun tersebut sampai tahun 84. Itu perlu dijawab Pak Profesor Ovaemilia. Dan apakah pernah terarsip bahwa Joko Widodo diberikan oleh UGM ijazah sarjana muda? Kalau Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana muda, maka itu menambah kesimpulan bahwa Jokowi memang tidak pernah mencapai sarjana penuh Fakultas Kehutanan UGM. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu, semoga tidak membosankan karena ini memang minggu depan kita kalau memang tidak dijawab surat kita oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, maka kami berencana untuk mendatangi, kami ajak seluruh rakyat Indonesia untuk membersamai kami. Bahkan kita ingin tiap hari di sana. Kita buka posko di sana. Karena memang hanya bahasa seperti itu yang bisa dipahami oleh para pejabat kita. Ya, kalau cuma surat menyurat, dianggap kita tidak serius. Itu yang salah dengan birokrat kita. Kalau kita hanya bersurat, dia berharap kita lupa. Hanya bahasa teriakan-teriakan di depan gedungnya mungkin yang bisa dipahami mereka. Oleh karena itu, bagi seluruh rakyat Indonesia, minggu depan ya kami umumkan, kalau tidak ada jawaban komprehensif dari Kemdikbudrismen, ayo kita sama-sama menuntut transparansi dari Kemdikbudrismen. Oke, sekian dulu, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat ini cara berbicara dari dimanapun menjadi cirinya. Ibu Bapak sekalian, baru saja hadir di tengah-tengah kita. Ini akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bang Rizwan, yaitu Pak Muhammad Taufik. Nanti mohon untuk Pak Taufik pada orasi selanjutnya. Sekarang kita akan menyimak orasi dari penyelenggara acara, Bapak Jahdan Numam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu di PPHI untuk yang paling tidak kedua kalinya. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Jakarta beberapa bulan yang lalu juga mengadakan pertemuan di sini dalam rangka untuk membersamai FPTI yang menyatakan 8 poin. Di antara 8 poin itu adalah reshuffle kabinet, pemakzulan Wapres, termasuk reformasi Polri, dan juga yang lain-lainnya. Dalam rangka merespon 8 poin itu, kemudian Forum Kebangsaan DIY juga di tempat ini cuma yang di sana, tapi di sini juga menyampaikan pernyataan sikap sepenuhnya mendukung 8 poin itu, bahkan kemudian menambah 2 alinea penting, yaitu adili Jokowi dan waspadai ancaman bahaya laten ateis komunis PKI. Itu dulu 2 alinea penting yang FKDI menambahkan dari 8 poin FPTI tadi. Sekarang kita kembali mengulang di tempat yang sama, di gedung PDI Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Kenapa dipilih tempat ini? Mudah-mudahan berkahnya para hujat yang sudah pergi haji ini membawa juga kebaikan bagi kita semuanya di sini. Kepada yang belum haji atau yang sudah, mudah-mudahan juga kemudian berangkat ke sana dan kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, di belakang kita ini Kampung Kawan, tempat Kiai Ahmad Dahlan lahir, dikafir-kafirkan di kampungnya sendiri, dituduh difitnah macam-macam, bahkan langgarnya pun dirobohkan. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Ya mungkin apa yang dialami Kiai Dahlan itu gambaran yang utuh tentang bagaimana orang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, ternyata disikapi dengan cara yang sangat vulgar. Sekarang ini saya melihat Bang Rismon, Bang Roy Suryo dan Dr. Kibato juga mengalami hal yang sama. Pahit-pahit.
kurang lebih baiknya sama dengan ketika di jalan menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, justru di Yogyakarta ini. Bahkan saya bisa membuat satu tafsiran sendiri, barangkali RRT ini terinspirasi dengan pertemuan Kiai gitu, dalam menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan begitu. Tidak kalah pentingnya adalah ketika kemudian dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini diperluaskan, jadilah kemudian Muhammadiyah menjadi gerakan yang menasional bahkan internasional. Sama dengan yang dilakukan oleh ketiga pejuang ini. Bukunya tidak hanya beredar di Indonesia, tapi juga sudah beredar tidak kurang dari 9 negara itu lewat diaspora. Ini yang kemudian menjadikan kita sangat yakin apa yang dilakukan oleh tiga pendekar juang kebenaran ini dengan metode akademik ilmiah yang sangat ketat, bukan hanya merasa benar, tapi yakin dengan kebenaran yang dilakukan. Soal ijazah palsu sudah benar. Ada contoh yang sangat konkret. Seorang anggota DPRD Lampung perempuan dengan ijazah palsu sampai kemudian divonis 1 tahun. Polda Lampung waktu itu sikap kemudian mentersangkakan sampai kemudian 1 vonis di Pengadilan Negeri Lampung Selatan. Divonis. Artinya ijazah palsu belum ada. Sekarang yang dilakukan oleh tiga pendekar ini saling saudara-saudara, ini karena didasarkan kepada keyakinan, tidak hanya menduga-duga, apalagi dengan multi-dimensional approach yang rumit itu, gramatika, digital forensik, kemudian neuroscience analysis, dengan pendekatan-pendekatan ketiga disiplin, saya yakin kekuatan analisanya sangat kuat. Ini bagi kita yang biasa atau suka membaca, tentu saja buku itu sangat menarik. Dan ketika tidak hanya merasa benar, tapi yakin benar, maka kita harus sebenarnya setuju setidak-tidaknya dengan kebenaran yang dihasilkan dari ketiga perumus itu tadi. Makanya sekarang ini forum kebangsaan tidak akan ragu untuk kemudian menyatakan sikap sebagaimana yang akan dibacakan, yang pada intinya terus akan berbersamai, terus akan kemudian berusaha berjuang bagaimana tidak sekedar hanya mengadili bapaknya, tapi juga memakzulkan anaknya. Ini jadi sikap kita juga. Dan itu sebenarnya konstitusional. Sehingga kemudian dengan itu kita tidak perlu lagi membersamai ketiganya, dan kita selalu berdoa semoga ketiganya ini selalu sehat walafiat dan kemudian tidak hanya mancing di Danau Toba. Saya beliau ini sempat juga di Hia malam ini. Saya yang orang Jogja sendiri belum pernah ke Hia. Ternyata orang Bali itu sudah kesana dan kemudian bersukaria dengan sangat nikmatnya di tengah-tengah ketegangan atau keseriusan beliau bertiga ini menyampaikan pendapat-pendapatnya. Saya terus terang mengapresiasi itu dan teruskan perjuangan dengan skema amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kita yakin kebenaran akan muncul dengan sendirinya dan sejarah akan membuktikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini di gedung PDHI. Jangan salah, PDHI ada persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Karena beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan di terminal lama Kumbulharjo sana itu, ada satu papan kecil dengan kertas mengarah kantor PDHI. Penasaran saya ikuti, ada kios kecil ditumbuhi oleh mbak-mbak berjilbab. Saya tanya, Mbak, PDHI ngantor di sini ada apa? Oh Pak, ini PDHI Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Saya kira masih ada. Tapi kalau tidak kemudian masih ada menghadap ke jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak juga PDHI jadi Perhimpunan Dokter Hewan ya. Bapak sekalian, selanjutnya mari kita simak orasi dari perspektif emak-emak. Warna pun ada warna pun ini. Ada. Yang berhasil. Ada?
Ya, monggo Bu Arna. Bagaimana nih menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa versi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin Pak Desmond, Pak Supri, Pak Hezin, dan Bapak Ibu semua untuk sedikit menyampaikan unek-unek ya, unek-unek keadaan negara kita ini tidak baik-baik saja. Saat ini kita dipimpin oleh wakil presiden yang tidak legal. Kenapa tidak legal? Karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai capres di dalam undang-undang pemilu. Kita tahu undang-undang pemilu kita nomor 7 tahun 2017 itu pasal 169 mengatakan bahwa calon presiden dan presiden itu harus minimal mempunyai pendidikan SMA. Kita tahu bahwa kalau Prabowo udah pasti ya, tapi capres kita ini, cawapres kita ini kita harus bersuara. Karena apa? Cawapres kita. Oh iya ya, wapres kita maaf. Wapres kita ini sebetulnya dengan tenangnya memimpin negara kita. Padahal syarat-syarat belum terpenuhi oleh KPU. Nah, kita tahu bahwa beliau berpendidikan di Singapura. Itu sebetulnya di Oxford Secondary Singapura belum menyelesaikan pendidikan itu dengan tuntas. Jadi dan juga dia menempuh UTS Insert untuk mempersiapkan pendidikan S1 di Sydney ya. Nah, jadi artinya dia belum memiliki ijazah SMA. Dan yang kedua, kami juga ingin meminta pertanggungjawaban Kemendikbudristek yang sudah mengeluarkan surat keterangan standar pendidikan Gibran sama dengan SMA. Ini kita khawatir kenapa Kemendikbudristek kita diam, belum memberikan klarifikasi kepada kita semua. Saya tahu itu Bapak Sutanto, waktu saya sebagai penerbit buku Gama Media, beliau banyak memberikan proyek juga kepada penerbit-penerbit Indonesia. Tentu kami juga pada saat itu pasti dipotong Pak, dipotong anggaran proyek tersebut oleh beliau. Tapi kami tidak bisa berbunyi saat itu. Ada ininya, ada MOU-nya kami. Yang ketiga, kami mendukung Bapak dan Ibu yang sudah sangat memperjuangkan, menyuarakan, tidak pernah lelah untuk menyuarakan hal ini ke seluruh bangsa kita. Bapak Rizwan Sianifar, Bapak Roy Suryo, dan Bapak Ibu Tifa. Saya sering melihat YouTube Pak. Saya sangat mensupport. Kita mendukung beliau untuk mengklarifikasi ini semua ke Kementerian Dikdasmen agar Kementerian Dikdasmen bersuara mengklarifikasi kebenaran tentang pernyataan surat keterangan pendidikan Gibran itu standar dengan SMA. Dan yang keempat, kami juga mohon kita punya Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang ini sudah tidak ada nyawanya. Kita tahu bahwa petinggi-petinggi partai sudah menjual dirinya dengan segala sesuatu kebijakan. Akhirnya apa? Dewan Perwakilan Rakyat ini sebetulnya mungkin
ada orang-orang baik gitu ya. Tapi tidak ada suatu keberanian karena beliau menjabat di sana, di atasnya ada pimpinan partai yang harus kita patuhi apa yang menjadi kebijakan. Sehingga kita menuntut DPR RI kita untuk memakzulkan Bapak Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Yang ke berapa ini? Yang ke 5. Kita menuntut kepada Bapak Presiden kita supaya beliau menciptakan negara kita ini negara yang baik, bersih dan berkeadilan. Tentu kita mendorong kepada beliau untuk terjadinya reformasi dan transformasi Polri yang selama ini tidak berpihak pada rakyat. Ya, hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah. Banyak kasus-kasus yang sudah kita rasakan bagaimana ketidakberpihakan kepolisian kepada rakyat. Yang ke-6, saya bersama seluruh Bapak Ibu di ruangan ini mendukung Jokowi untuk segera diadili. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arnabun mewakili emak-emak terkait dengan tema menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan alhamdulillah Ibu Pak sekalian, pada siang hari ini kita keberkahan ini, kehadiran tak terduga dari aktor yang sekarang sedang hangat juga, Pak Muhammad Taufik SH. Nah, kita ingin memberikan kesempatan kepada Pak Muhammad Taufik untuk menyampaikan perkembangan perjuangannya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama batu. Ini hari yang luar biasa dan saya tadi tanya sama sebelah kiri saya, Pak Kiai Supri Fadoli itu tulisannya apa? Nah, saya kaget juga PDHIO. Saya berpikir berarti gedung ini memang dulu dimiliki oleh Saudagar Jogja karena masih memakai singkatan PDHI. Padahal sekarang EHD 78 itu kan sudah berubah jadi J. Terus di situ ada tulisannya, atas gedung ini dibangun diresmikan 25 Oktober 82 atas restu, singkatannya banyak tapi saya coba mengeja, kalau salah dibetulkan ya. Karso Dalem Sayyidin Pranoto Gomo Agomo Pranoto Gomo terus ya. Ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono 9. Nah, kenapa saya atur? Karena nanti ada Raja Jawa ngawur-ngawur gak punya sejarah. Jadi saya harus bicara itu di sini. Jadi kalau Raja Jawa itu satu pasti punya ungganggu. Nanti nih Pak ya. Pasti punya tata krama, dan yang ketiga itu nasabnya jelas. Yang kedua, kemarin saya baru ikut acara diundang oleh di salah satu acara ada Pak Anies. Saya mengatakan saya bersama Pak Anies ikut ambil di Jakarta International Stadium. Itu ada kampung namanya Kampung Bayam yang kemudian direnovasi oleh beliau menjadi Kampung Susun Bayam. Nah, di situ saya berperan sebagai advokat yang membela warga Kampung Bayam supaya memiliki kehidupan baru yang disebut sebagai living example. Jadi digusur boleh, didirikan apartemen diberikan kepada penghuni Kampung Bayam yang dulu mensuplai bayam ke Jakarta. Tetapi apalatur selesai beliau menjabat, kemudian di 2022 jabatan gubernur itu kan diperpanjang oleh
Tito Karnavian, sehingga beliau tidak bisa lagi mencalonkan diri dan akhirnya dijabat oleh Pak Heru Budi. Nah, insya Allah ini channel Langkah Update ini tahu ini ya, Langkah Update, Mbak Riki ini channel apa saja ini kalau boleh saya sebut ini. Kalau channel saya, Bu Bapak, channel saya channel akal waras. Karena sekarang banyak guru besar, banyak dokter lulusan luar negeri sedang tidak waras. Maka yang dibilang Ibu tadi ya, sekolahnya nggak jelas. Jadi kalau saya mengatakan Gibran itu STIS, sekolah tidak ijazah entuk. Dan itu juga sedang berkembang kepada ibundanya. Ibundanya Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Surakarta sudah mengatakan sejak kapan Bu Iriana ini lulus magister manajemen. Nah, ya. Mungkin kalau Pak Jokowi dan keluarganya itu yang tepat adalah MAG, Magister Alam Gaib. Baik, saya lanjutkan kembali. Kenapa tadi oleh moderator saya diminta untuk menjelaskan ya perkembangan terakhir kekinian saat ini sampai nanti pada kesepakatan bersama. Saya pikir isu utamanya tidak boleh bergeser, cuma dua saja, adili Jokowi dan kroninya serta menghasilkan Gibran ya, itu aja, tidak usah ada agenda yang lain. Nah, sebelum sampai ke sana saya ingin sampaikan perkembangan tadi yang disampaikan oleh agenda Rismon. Jadi saya kesini ini karena menghormati beliau itu. Saya malam-malam di DM, Bang, aku di Jogja. Kalau saya bilang, saya sebenarnya ngajar Pak, pukul 1 sampai pukul 4 saya ngajar di Unisula, saya dosen Unisula. Tapi demi acara ini saya ganti online Pak ngajar. Karena tadi saya tanya ke travel, jam 1 ada nggak, berapa jam? Oh nggak bisa Pak, Jogja lewat travel itu sekitar 3-4 jam nggak keburu, nanti saya ngajar online. Jadi ini satu kehormatan juga buat diri saya dan buat Bapak Ibu. Oleh karenanya nanti selesai acara ini nasihat saya jangan omong-omong ya. Nah, jangan omong-omong, jangan seperti Pak Prabowo, kalau memang mau nyopot ya Kapolri copot saja, Jaksa Agung copot saja. Itu. Nanti saya sampaikan juga percakapan saya dengan Prof. Mahfud MD. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi perkembangan hukum yang terjadi pada saat ini apa? Adinda Rismon sudah mengajukan permohonan informasi publik kepada KPU, sudah dijawab. Saya juga tidak tahu atas dasar apa, kenapa ada sebuah ijazah itu ditutup nomornya, ditutup tanda tangannya, ya, ditutup namanya begitu. Kenapa tidak ditutup semua saja? Ya, jadi ini satu pemahaman yang susah. Lalu saya akan membedakan apa yang disebut hukum, apa yang disebut hukuman. Hukum itu yang memudahkan, hukuman itu yang menyulitkan. Nah, sebelum sampai kepada pemahaman hukum dan hukuman, saya ingin terangkan dulu. Jadi perkembangan saat ini sepertinya kalau kita mendasarkan pada sikap dari Komisi Pemilihan Umum Pusat yang sudah memberikan ijazah, apapun itu mau dikoreksi benar atau tidak, artinya secara faktual sudah ada dua perbuatan hukum. Apa perbuatan hukum? Yang pertama mendaftarkan ke KPU itu betul. Yang kedua menggunakan ijazah. Dan ternyata seperti tadi Adinda Rismon, kemudian Roy Suryo dan Tifa itu kan sudah dianalisa dari disiplin telematika, dari neurodigital, apa itu namanya ilmunya Mbak Tifa itu, terus kemudian dari ELA, terus kemudian digital forensik, ya itu gitu loh. Kalau itu sudah dijawab oleh alumni Universitas Gajah Mada. Gajah Mada ya, bukan Gama. Kalau Gama itu gabungan maklar ya. Kita harus membiasakan menyebut Universitas Gajah Mada, jangan sekali-kali Gama. Kalau gabungan maklar itu juga bisa bikin ijazah, namanya di UPP, Universitas Pojok Pramuka ya. Jadi harus dipahamkan. Dengan mekanisme itu berarti kesesuaian nanti saya hubungkan dengan laporan Desember 2024 dan pengaduan Pak Jokowi ya tanggal 30 Januari 2025 ke Bareskrim, maka mencapai kesesuaian. Kesesuaiannya apa?
Kalau itu benar yang didaftarkan dan nyatanya KPU mengakui, sebenarnya persoalan hukum ini selesai. Selesainya apa? Tinggal itu dibawa ke jaksa, dibawa ke pengadilan, maka tersangkanya siapa? Pertama tim sesnya Pak Jokowi. Ya, ini secara hukumnya. Kalau kita bicara hubungan kausalitas, hukum itu menganut teori kausalitas sebab akibat. Beliau mendaftarkan menggunakan fotokopi ijazah yang dulu tanggal 1 April 2025 diposting oleh Dian Sandi pengurus PSI dan sudah ditonton lebih kurang 7,9 juta orang. Ya, lanjut. Lalu siapa yang tersangka kedua? Tersangka pertama tentunya tim ses. Tim sesnya siapa? Kalau ada di situ namanya Eko Sulistyo, ada di situ Anggit mantan wartawan Solo Pos, dan mungkin di situ ada Pak Profesor Paiman atau yang lain, ya mereka ini yang diperiksa. Yang ketiga siapa? Tim hukumnya. Ya, tim hukumnya dari Peradi Bersatu, dan yang berikutnya adalah rektorat. Rektorat itu berarti Ibu Rektor, Wakil Rektor 2 dan UGM sebagai institusi. Lalu yang keempat siapa? Yang keempat adalah dekanat. Ya, Dekan Fakultas Kehutanan yang mengakui itu ijazah asli, tentu semua mereka sebagai tersangka. Di dalam hukum itu kapasitasnya apa? Kalau orang yang mencetuskan ide membuat ijazah berarti dia aktor intelektualis. Ya. Kalau dia memalsukan, ya berarti kalau ancamannya 5 tahun, ya yang lain yang turun aktif menjadi tim ses, membuatkan dan sebagainya juga kena hukuman 5 tahun. Karenanya tadi saya mengatakan perbedaan antara hukum dan hukuman. Hukum itu memudahkan orang. Hukum acara pidana kita itu untuk mengarahkan seseorang masuk penjara gampang, 2 alat bukti saja. 2 alat bukti sudah ketemu yang memakai ijazah itu Pak Jokowi dan ijazahnya ada di KPU, maka menurut ketentuan pasal 184 KUHP, ya, bukti itu kan ada 5 bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah ini sudah cukup. Nah persoalannya negara ini tidak membuat hukum tapi membuat hukuman. Yang dihukum itu mestinya orang yang mendaftarkan dengan menggunakan data palsu, orang yang membuat ijazah dengan menggunakan data palsu, dan yang membantu ijazah itu terbentuk sebagai ijazah tetapi palsu justru tidak dipidanakan. Yang dipidanakan adalah orang yang bisa membuktikan bahwa itu 99,99% adalah palsu. Nah inilah, kalau namanya hukum itu kan tinggal dibawa ke pengadilan. Mereka membalik, orang-orang yang menemukan fakta-fakta bahwa ijazah itu dipalsukan justru yang akan dijadikan tersangka. Inilah yang saya sebut hukuman. Sama juga ibu bapak sudah punya barcode, ngantri bensin disuruh menunjukkan STNK. Itu kan sama dengan hukuman. Orang miskin sekolah di sebuah sekolah tidak punya uang untuk ujian, tidak boleh ujian. Ini hukuman. Seharusnya yang dihukum itu orang yang palsu ijazah, orang yang menggelapkan BBM, betul? Ya, iya, orang yang mengoplos. Inilah Indonesia itu kebalik. Hari ini yang banyak dilakukan oleh penguasa itu adalah membuat hukuman, membuat hukum. Lalu kalau saya ditanya, apakah hari ini ada penegak hukum? Tidak ada. Hari ini yang ada adalah petugas hukum. Namanya petugas kan ya disuruh ke sana menghukum ini, disuruh ke sana menghukum ini. Kalau penegak hukum itu orang yang bekerjaannya adalah menegakkan hukum. Sementara kita susah. Bayangkan orang yang sudah divonis 1 tahun 6 bulan, 6 tahun yang lalu. Namanya Sylvester Matutina masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngomongin ini Rismon 99% sebentar lagi tersangka, Roy Suryo, Tifa. Nah ternyata berbalik dia yang tersangka. Jadi hati-hati kalau ngomong tentang Rismon, Roy Suryo dan Tifa, itu bisa berbalik. Karena sudah terbukti Rasman Nasution mengatakan ini mantan napi yang namanya Bambang Tri. Sekarang kebalik Rismon, ya sorry Rismon. Rasman Nasution yang jadi terpidana, tepuk tangan. Jadi hati-hati, orang teraniaya itu napasnya saja doa, apalagi kalau dia didolimi doanya pasti kabul, dan ternyata terbukti. Yang ngomong 99%, sekarang
menjadi pesakitan, lari ke sana, lari ke sini. Ya. Yang jadi masalah apa? Apakah kita layak mengatakan bahwa itu kesalahan kejaksaan negeri? Bukan. Relasi kuasa di Indonesia itu jaksa itu ya jaksa agung, yang lainnya di bawahnya namanya kejaksaan tinggi, di bawahnya kejaksaan negeri. Jadi kalau kejaksaan negeri tidak bisa mengeksekusi, itu kesalahan jaksa agung. Jadi jangan bulat, ya, jangan bulat begitu loh. Oh, mengatakan itu wewenang sama toh, kalau kita lapor polsek, polsek tidak mampu diambil alih Polres, Polres tidak mampu diambil Polda, Polda tidak mampu Mabes Polri. Begitu. Nah, kalau itu tidak mampu semua, cuma 2 diganti atau dibubarkan. Betul ya? Dibubarkan. Nah, ini isu yang terakhir. Saya sebelum kesini tuh kan tanya sama ke Pak Prof Mahfud ya. Dulu saya di media dibilang berantem sama Pak Mahfud nggak apa-apa, kalau seorang cendekiawan berdebat itu boleh, tapi akhirnya kan ketemu tuker-tukeran buku ya. Nah, saya tanya sama Pak Prof Mahfud itu ada 3 skenario. Apakah kepolisian nanti menjadi Kementerian Keamanan ya? Jadi Kementerian Keamanan skenario yang pertama, ataukah dia menjadi sebuah lembaga tersendiri, dan yang paling bahaya apakah dia tetap menjadi lembaga yang berada di bawah presiden. Di seluruh dunia tidak ada polisi itu di bawah presiden kecuali di Indonesia. Nah, kalau Pak Prabowo lebih memilih reformasi ya, artinya tentunya menjadikan kementerian. Jadi Kementerian Keamanan ya, Kapolri itu jabatannya bukan lagi Kapolri tapi Menteri Keamanan. Kalau keamanan yang ngurusi parkir, ngurusi itu dan sebagainya ya. Terus bagaimana dengan penyidik narkotika masuk namanya BNN ya. Kemudian polisi laut kalau bukan Bakamla masuknya Dirjen Perhubungan Laut ya. Lalu lintas masuknya Kemenhub. Bapak-bapak pilih yang mana? Kalau saya pilih yang skenario ini, bukan skenario sebuah lembaga tersendiri yang berada di bawah presiden. Kalau itu yang terjadi sangat berbahaya, Pak. Ya, sangat berbahaya yang terjadi seperti sekarang ini. Pak Prabowo membuat reformasi kepolisian, Pak Sigit membantah. Itu kalau di dalam hukum ketatanegaraan namanya insubordinasi. Kalau tentara itu kalau bukan dipecat ditembak itu. Iya, membangkang namanya. Jadi kita ini kan lucu memakai nama-nama sipil tapi strukturnya militer, berlaku militer, kan jabatannya brigadir, inspektur 1, ajun komisaris polisi. Di Amerika, Pak, tidak ada polisi itu pangkatnya jenderal, nggak ada. Polisi itu tertinggi ya ajun komisaris besar atau komisaris besar polisi. Dan polisi itu tidak ada mabes kecuali polisi federal. Kita mestinya mengarah ke sana, ya. Oleh karenanya forum ini supaya terwujud Pak Jokowi diadili hanya bisa 3 skenario. 1, diganti Kapolri atau dicopot, diganti Jaksa Agung atau dibubarkan. Yang ketiga juga KPK diganti. Karena ternyata KPK itu di era sekarang menjadi komisi pilih kasus. Komisi pilih kasus ya. Jadi nggak boleh terjadi seperti itu. Cemen kasus kecil-kecil diangkat, kasus besar-besar tidak. Yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah itu jelas korupsinya Gibran. Bahkan seharusnya Kaisang yang waktu itu naik pesawatnya punya Shopee yang ada di Solo, yang mengatakan saya nebeng tapi yang punya nggak ikut. Ini hanya terjadi pada orang yang pendidikannya tidak jelas. Kalau bahasa saya tir podo irenge, kentir podo gendenge. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik ini sudah ketularan Bang Rismon ini semangatnya. Usia mulai lebih tua ya. Iya. Dan selanjutnya Ibu sekalian, kita ingin mendengarkan respon yang akan diwakili oleh Bu Asih. Monggo Bu Asih. Nah, ini mewakili Bu. Nanti saya tanya kalau ada waktu, perlu nggak ada tanya jawab? Perlu ada tanya jawab nggak? Oh, masukan ya. Monggo Bu Asih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk ini. Jadi pertanyaan dan ulasannya Pak. Pertama saya ingin mengomentari dari kegiatan ini dari Forum Kebangsaan. Ini alhamdulillah ya sudah istiqomah. Artinya kegiatan ini terus bergulir. Jadi agendanya tetap pemasukan Gibran dan pemasukan Gibran mengadili Jokowi. Adili Jokowi dulu ya. Adili Jokowi maksudnya Gibran kemudian Polri termasuk ya. Tapi yang jadi penting, yang tidak kalah penting juga, nanti janjinya Pak Prabowo itu sangat penting. Jadi kita ini yang tidak kita setujui kan wakil presidennya ya, bukan presidennya. Jadi pantasnya kita memang mendukung beliau. Beliau itu dalam ancaman sekali loh. Jadi dia harus nyaman dengan kita sehingga mereka yang berada atau dinasti Solo itu bisa tersingkirkan oleh rasa nyamannya beliau. Jadi apa-apa yang sudah direncanakan oleh presiden, ini termasuk yang reformasi Polri, ini Bang Rismon sudah menyiapkan yang menjadi programnya ya Bang Rismon ya. Jadi kita percaya saja apa-apa yang nanti akan dibawa oleh Bang Rismon. Pertama, ini Forum Kebangsaan kalau bisa ini tidak hanya berada di Jogja saja Pak. Jadi ini memang harus bisa tersebar minimal di seluruh Jawa agar ini bisa didengar. Jawa itu kan bisa menjadi barometernya ya, barometer untuk seluruh Indonesia, dan Jogja itu bisa sering menjadi pilot project. Kalau bisa Forum Kebangsaan seperti ini bisa menyebar di mana-mana Pak Ustadz, ini yang pernah menjawab sebagai pembidang ya Pak Ustadz, bisa untuk menjadi relasi dengan di luar sana agar forum-forum seperti ini bisa digelar. Kemudian apa yang disampaikan oleh semua narasumber intinya itu hampir sama ya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak memakzulkan Gibran, betul tidak? Tidak ada alasan. Bahkan ini mungkin harus dipercepat. Kenapa? Gibran itu kalau diulur-ulur bisa nanti dia kejar pakai C. Nah, ini bukan tidak mungkin loh. Tahu-tahu sudah lulus SMA lewat program pakai C, kita sudah colongan ini. Yang namanya orang gabut ya, orang gabut tidak punya rasa malu, walaupun seluruh dunia tahu dia tetap melenggang. Lihat saja MK, waktu dia mau jadi presiden umurnya sudah jelas tidak naik di katron, kemudian diturunkan MK-nya naik lagi. Nah itu juga dia nggak punya rasa malu, seperti melenggang terus. Nah akhirnya seperti skenario dia tetap jadi wakil presiden. Ini yang mesti kita agendakan. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Taufik, kita jangan omong-omong saja, harus direalisasikan. Programnya Pak Rismon yang reformasi Polri dan satu lagi yang di Kementerian Pendidikan, ayo kita dukung sepenuhnya. Yang hadir di sini kan orang-orang pilihan semua ya, bukan sembarang orang yang diundang ke sini Pak Rismon. Jadi kita semua insya Allah satu pemahaman bahwa situasi negara kita ini yang sudah sangat bobrok, sudah dikacaukan oleh presiden yang 10 tahun kemarin, 11 tahun ya berarti ya, yang setahun kan Pak Prabowo ya. Jadi yang kemarin itu bagaimana cara kita membenahinya? Kebobrokan itu tadi sudah disampaikan semuanya, dan itu tidak ada yang bisa kita bantah satupun. Ya apa yang disampaikan oleh narasumber, apa yang disampaikan oleh para narator itu sudah kita sepaham. Maka ya secepatnya harus kita tidak lanjuti. Bahkan ini informasi itu baru Bu Riana juga, bukan lulusan itu ya, ini baru dengar Pak saya. Ya ternyata satu keluarga ya, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Keluarga semua seperti itu. Apakah kita akan terkalahkan oleh satu keluarga dengan kroni-kroninya dibanding dengan jumlah kita seluruh Indonesia atau sejarah katakan? Tidak. Kita masyarakat besar, lihatlah yang kasus yang terjadi di Nepal. Nepal itu inspirasinya dari Indonesia, yaitu Syahrolikan ya. Kenapa kita tidak pejabat-pejabat itu kita nepalkan saja semuanya? Setuju, kita nepalkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga ketularan Bang Rismon Pak. Ya. Terima kasih Mbak Asih.
Dan selanjutnya sesuai dengan rundown acara adalah pembacaan pernyataan. Namun sebelumnya tadi sudah saya sampaikan kepada para hadirin, perlu memberikan inputan kepada penyelenggara. Siap dan ada? Nih hadirin, ada yang akan memberikan inputan? Kalau tidak ada, langsung pembacaan pernyataan. Tidak ada? Ada penutupan nanti berikan diaria dari Yogyakarta ini ya. Oh gitu ya. Siap. Itu tadi tuh. Jadi ini tugasnya Mas Handayat ingin bikin diaria kayak gini. Ada lagi inputan? Kalau tidak ada, mari kita sekarang mendengarkan pembacaan pernyataan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Khirzin. Dipersilakan. Nanti baru dilanjutkan dengan penandatanganan dukungan dari pernyataan yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Kebangsaan Yogyakarta. Izinkan saya mewakili pembacaannya. Forum Kebangsaan Yogyakarta memandang bangsa Indonesia berada di ambang krisis legitimasi kepemimpinan nasional. Dengan menimbang dan mencermati masukan dari berbagai pihak, dengan ini kami Forum Kebangsaan Yogyakarta menyatakan sikap. 1. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169, bahwa persyaratan tingkat pendidikan dalam pencalonan capres-cawapres ialah minimal berijazah SMA atau yang sederajat. 2. Bahwa Gibran patut diduga tidak mempunyai ijazah SMA karena Gibran menempuh pendidikan di Orchid Secondary School Singapura tidak tuntas atau lulus. Sedangkan UTS Insurance ialah bimbingan belajar persiapan untuk menempuh kuliah pada Universitas Teknologi Sydney, Australia. 3. Meminta Kementerian Dikdasmen RI untuk mempertanggungjawabkan surat keterangan yang menyatakan kesetaraan pendidikan Gibran. 4. Mendukung upaya Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Fauzia Tiasuma serta para aktivis pejuang kebenaran, keadilan, dan kejujuran untuk meminta klarifikasi kepada Kementerian Dikdasmen RI terkait status dan jenjang pendidikan Gibran Raka Buming Raka. 5. Mendesak pihak KPUD Surakarta dan KPU Pusat agar mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan kopi arsip atau file berkas pendaftaran Gibran Raka Buming Raka ketika mengikuti kontestasi pilkada maupun pemilu. 6. Guna mewujudkan kualitas demokrasi dan menjunjung tegaknya integritas serta akuntabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kami mendesak DPR RI agar segera memproses pemakzulan Gibran. 7. Mendukung langkah dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan
reformasi Polri guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan hukum dan keadilan, serta langkah strategis lainnya dalam menuntaskan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk menjunjung tinggi keadaban, kebenaran, dan keadilan, serta menegakkan martabat kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 11 Oktober 2025. Ketua Heru Nugroho, Sekretaris Indra Suryanto, Dewan Pembina Ustadz Sukri Fadli SH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan dukungan dari masing-masing elemen. Busra, grupnya Busra. Ada beri mundur ya. Saya juga ikut. Kita surat aja. Enggak, Mohon kepada ketua elemen yang belum membubuhkan tanda tangan dukungan untuk maju ke meja depan. Mohon Ustadz Sipin untuk mempersiapkan diri maju atau memilih bola. Duduknya ya.
Kemarin ya ada kipas Pak ya, pas ulang tahun Pak ya. Tapi ya belum masuk ya kan. Mohon kepada Pak Taufik untuk kembalikan Pak Taufik dan Pak Ismun. Jadi kalau banyak yang datang berarti kampus Gajah Mada di Yogyakarta ini hampir tidak punya andil untuk mengajak keseluruhan kita. Ini pertanyaan saya. Itu yang pertama. Karena itu saya berharap ini serius. Selama pertemuan saya ini, maaf, yang mengatasnamakan Gajah Mada tidak ada. Ini satu hal. Kalau pernah kita belajar di Gajah Mada ya, tapi menyatakan di unsur Gajah Mada